Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadana ghairahu lasyaqina. Ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salina. Fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Nahnu al-ula ja'uka muslimina. Wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina timqal ahadits allati rawaina fardhum Allahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita yang kita cintai. Assalamualaikum Nusantara. Kali ini kita akan membahas satu kata, satu lafaz, satu kalimat zikir yang barangkali menjadi ungkapan kita pada setiap saat bertemu dan lain sebagainya. Itu sering kita ucapkan, tetapi seringkali kita tidak menyadari sebenarnya kita telah melakukan kebaikan, atau jangan-jangan sering kita lupa yang seharusnya kita kemukakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu berbeda dengan asyukru dan al-madahu. Bedanya seperti ini. Ketika seseorang menyaksikan ada sesuatu atau ada orang lain yang memiliki kebaikan atau kelebihan, maka dia akan menyanjungnya. Dia berkata, alangkah indahnya, alangkah cantiknya, alangkah pandainya. Itu dalam bahasa Arab namanya al-madhu. Mim, dal, ha. Kebaikan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya kita melihat, mengaguminya. Itu namanya al-madhu. Dalam bahasa kita, madah. Yang kedua, ketika kita menyaksikan ada seseorang melakukan kebaikan atau memberikan manfaat kepada orang lain, kita menyaksikan itu. Jadi kita menjadi orang ketiga. Si A melakukan kebaikan kepada si B. Perbuatan itu terpuji. Kita mengatakan alangkah baiknya si A. Nah, ucapan alangkah baiknya si A itu adalah pujian atau sanjungan atas kebaikan seseorang. Di dalam bahasa Arab disebut dengan as-sana'u bil jamil. As-sana'u. Nah, lalu bagaimana dengan alhamdu? Beda. Asyukru, yang ketiga asyukru. Asyukru itu apabila ada seseorang memberikan manfaat atau kebaikan kepada kita, kemudian kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada dia. Terima kasih, syukron, nashkuru. Hatur nuhun, matur numbah nuhun. Itu dalam bahasa Arabnya namanya asyukru, ungkapan terima kasih. Nah, yang namanya alhamdu itu gabungan dari ketiganya. Kita mengucapkan alhamdu di hadapan satu zat yang memang dia indah dalam kesendiriannya. Dia senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan dia tidak pernah berhenti memberikan kebaikan pada kita. Itu yang namanya alhamdu. Oleh karena itu ketika kita mengatakan alhamdulillah, sebenarnya sudah tidak perlu dengan wasyukrulillah. Sebab syukur sudah bagian daripada turunan dari alhamdu. Sepertiga dari alhamdu itu asyukru. Tidak perlu lagi kita. Begitu sudah alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak perlu wasyukrulillah, tidak perlu lagi. Karena sudah ada di situ. Tapi bukan berarti salah, bukan, itu pengulangan dari yang umum kepada yang khusus gitu. Nah,
Jadi ketika kita ingin memuji Allah karena Dia maha besar, maha sempurna, maha indah, jamal, kamal, kohar, jabar, kita cukup alhamdulillah. Ketika kita melihat Allah setiap hari memberikan anugerah pada ciptaannya itu, kita baca alhamdulillah. Dan pada saat kita ingin mengungkapkan terima kasih kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita, cukup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ini dikenal juga dengan kalimat syukur, ungkapan terima kasih. Ingat, Allah pernah berjanji, ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia menyampaikan syukurnya, maka Allah akan tambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhan menyerukan, mengumumkan, sungguh jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan pada kamu, la azidannakum, sungguh pasti akan kutambahkan lagi nikmat padamu. Dan jika kamu kufur, siksaku sangat pedih. Kita singkatkan terjemahnya. Perhatikan di sini. Siapa bersyukur ditambah. Artinya apa? Ketika orang dapat nikmat, syukur ditambah nikmat lagi. Seolah-olah dia minta tambahan pada Allah. Tidak usah minta. Tidak usah minta. Cukup syukuri saja, ada tambahan. Makanya ada ungkapan Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Padahal kita tahu doa itu, alhamdulillah itu bukan doa, hanya ungkapan terima kasih dan syukur. Kok bisa menjadi sebaik-baik doa? Karena kekuatannya alhamdulillah itu melebihi ungkapan permintaan apapun kepada Allah. Ya Allah, tambahlah rizkiku. Tidak usah minta, cukup alhamdulillah Engkau berikan rizki padaku dan aku gunakan syukur padamu. Alhamdulillah Kau berikan ilmu padaku. Tidak usah Rabbi zidni ilma, tapi kita puji, terima kasih ya Allah Kau telah berikan ilmu padaku, maka Allah akan tambahkan ilmu itu. Karena apa? Ketika engkau memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, sebenarnya itu adalah ungkapan syukur yang mengundang tambahan nikmat dari Allah. Nanti para ulama ahli isyarat mengatakan bahwa alhamdulillah itu hurufnya ada 8. Dan kita tahu pintu surga itu jumlahnya ada 8. Sehingga para ulama isyarat mengatakan, siapa yang bisa membaca alhamdulillah, rajin membaca alhamdulillah, dan mengamalkan hak-haknya alhamdulillah, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat 8 pintu. Silahkan milih pintu yang mana. Jadi pintu surga ats-tsamaniyah yang 8. Selama dia bisa menunaikan hak-haknya. Hamba yang dimuliakan, biasanya alhamdulillah itu menjadi ungkapan kita satu ketika mendapat nikmat, yang kedua kita selesai melakukan satu pekerjaan. Intinya selesai melakukan pekerjaan apapun kita baca hamdalah. Nih tidur kita malam, lalu selesai tidurnya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah tadi malam mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Baca hamdalah. Ketika kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kami, memberikan kesejukan minum pada kami, dan menjadikan kami di antara orang-orang yang berserah diri padanya. Ada hamdalahnya. Ada hamdalah-hamdalah yang lain. Dikejar orang, selamat. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Kita pakai pakaian selesai, ada hamdalahnya. Alhamdulilladzi kasani min ghairi halin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah membungkus aku tanpa daya dan kekuatanku. Semua ada hamdalahnya. Tetapi jika engkau tidak hafal hamdalah yang lain, baik karena lupa atau karena memang tidak pernah belajar, maka engkau boleh menggantinya dengan hamdalah yang komandannya, yaitu hamdalah yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai makan, mau baca hamdalah makan, tidak ingat, sudah saja baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tidur, kita baca hamdalah tapi lupa. Hamdalahnya kayak apa ya? Ya sudah, baca saja Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyelesaikan pekerjaan, apapun pekerjaannya, lupa hamdalahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai baju lupa hamdalahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pendek kata, apapun pekerjaan yang kau lakukan, ketika selesai engkau mengerjakannya, persembahkan kepada Allah. Karena apa? Pekerjaan itu selesai bukan karena kekuatanmu, min ghairi haulin minni wala quwwatin, bukan karena daya dan kekuatanku, tapi daya dan kekuatan Allah. Dia yang menolong. Maka yang berhak dipuji itu bukan badanmu, yang berhak disanjung dengan hamdalah itu bukan temanmu, bukan lain-lainnya. Pujian itu diserahkan kepada Allah. Karena apa? Dialah yang membuat kita bisa. Kalau kita pandai, memang siapa yang bikin otaknya? Kalau kita kuat, memang siapa yang bikin tenaganya? Kalau kita kaya, memang siapa yang bikin hartanya? Kalau kita punya pangkat yang tinggi, memang siapa yang menciptakan makhluk yang mengangkatmu itu? Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak terlibat apa-apa sampai kita seperti ini. Maka pujian itu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Quran kita akan menemukan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'alhu waja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Hamdalah. Seakan dia menyampaikan pesan pada kita semua, jika engkau mendapatkan kenikmatan, pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau diberi anugerah, pujilah Allah sebagai pemberi dan penciptanya. Jangan pernah menyandarkan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan sebagai hasil kerja kita. Makanya ketika kita sholat, kita sering baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Tuhan kami, untukmulah segala pujian, seluas langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, semua adalah karena kuasa dan kebesaranmu. Aku tidak terlibat apa-apa. Tetapi hamdalah ini kemudian akan menjadi ampuh dan mendatangkan nikmat yang baru manakala dia ditunaikan hak-haknya. Apa? Satu, tunaikan hamdalah sebagai wujud syukur. Yang kedua, tunjukkan syukur dalam karyamu. Kalau engkau memang memuji Allah, maka tekan hatimu untuk sadar kamu tidak punya keterpujian apa-apa. Tanam terus rasa itu bahwa kamu tidak punya nilai apa-apa di hadapan orang lain. Sama saja dengan yang lain. Sama saja dari tanah seperti orang lain. Sama saja dari air seperti yang lain. Tumbuhkan rasa itu dalam dirimu. Ketika engkau telah terasa kecil sekali, kemudian pujianmu kau ungkapkan, maka itulah pujian yang akan menembus arasy. Tetapi jika kau puji Allah dengan lisanmu berbusa-busa, sampai basah, sampai berkeringat mengucapkannya dengan hamdalah berulang-ulang, tapi hatimu menyimpan ketakaburan walaupun sebiji sawi, maka sebenarnya engkau sudah mulai berbohong di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Yang kedua, dalam hamdalah itu harus ada rasa gembira karena engkau telah menerima anugerah dari Allah. Tidak semua orang menerima anugerah yang sama. Tunjukkan rasa gembira di hadapan Allah. Telah memberi sesuatu pada kita. Dan yang ketiga, tunaikan hak pemberian Allah pada kita semua. Ketika engkau diberi harta, dia ada haknya. Haknya apa? Pertama, gunakan di jalan yang benar. Yang kedua, berikan sebahagian pada orang lain yang memang menjadi bagiannya. Di balik harta yang kau miliki itu tidak semua milikmu. Ada milik orang lain yang dititipkan Allah padamu.
Kau punya harta cukup, bayarkan zakatnya. Zakat itu bukan milikmu, tapi milik saudaramu yang dititipkan Allah lewat tanganmu. Engkau harus mengantarkannya. Jika engkau tidak memberikannya, maka engkau tidak bersyukur dan engkau telah mencuri hak orang lain. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketika engkau bersedekah, jangan pernah berpikir kau memberi orang lain. Tidak. Itu adalah hak mereka yang Allah titipkan pada kita semuanya. Hanya ada yang sifatnya wajib, ada yang sunat. Makanya ketika engkau bayar zakat, jangan undang orang datang ke rumahmu. Antarkan dia wa'atuz zakat. Karena engkau tidak mungkin mengantarkan kepada orangnya masing-masing, maka datanglah kepada amilin. Dan amilin itu nanti harus membagikannya kepada fakir miskin. Dan jangan kamu mengundang orang itu datang ke rumahmu dalam bentuk kerumunan, kemudian diabadikan dalam bentuk video dan foto-foto, lalu kamu umumkan bahwa di rumah itu ada pembagian zakat. Zakat bukan milikmu, milik orang lain. Berterima kasihlah kepada fakir miskin, karena lewat mereka kamu diberi bayaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2,5% milik mereka. Sedangkan bayarannya adalah 97,5%. Itu adalah COD dari Allah. Itu adalah bayaran dari Allah. Padahal barang yang kau kirim hanya 2,5%-nya. Berikan itu dan jangan kamu makannya. Sebab saat engkau tidak bayar zakat, sebenarnya engkau telah mencuri hak orang lain dan memakan benda yang haram. Mudah-mudahan hamdalah bisa kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu dengan teman, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah selesai? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Sudah menikah? Alhamdulillah. Sudah bisa ngaji? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tapi ingat, di balik syukur itu harus ada rasa bahagia, ada terima kasih pada Allah, ada rasa kecil di hadapan Allah, dan hamdalah dibarengi dengan wujud melaksanakan apa yang diperintahkan Allah lewat nikmat yang diberikannya padamu. Dan jangan lupa, ada bagian orang lain yang dititipkan Allah kepadamu. Jika hamdalah itu adalah kalimat syukur, dan syukur itu adalah pintu ziyadah, pintu tambahan, maka seseorang yang ingin mendapatkan penambahan anugerah itu tidak perlu meminta. Dan permintaan itu cukup diwakilkan dengan ungkapan terima kasih. Hanya saja memang bukti dari terima kasih itu adalah digunakannya barang pemberian itu untuk sesuatu yang si pemberi itu berkenan. Sehingga ketika digunakan dia semakin dekat kita pada dia. Allah berikan mata kita. Zolim kalau orang diberi mata tidak bersyukur. Zolim kalau orang diberi mata tidak menggunakannya untuk melihat, merem terus, itu zolim. Tetapi juga zolim kalau orang diberi mata digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak sesuai dengan pesan Allah. Kata orang Sunda mah ulah sok satempo-tempona lamun lain tempoeunana. Jangan sembarang melihat kalau memang sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Wujud syukurmu adalah melihat sesuatu yang diizinkan Allah dan tidak melihat sesuatu yang ada larangan Allah di situ. Diberi mulut kita syukur pada Allah. Zalim kalau orang tidak bersyukur pada Allah. Zalim orang yang beri mulut bisa bicara, tidak pernah bicara, seumur hidup tidak ngobrol, itu zalim. Tetapi juga zalim orang yang diberi mulut menggunakan bicara untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya pemberi bicara, yaitu Allah. Zalim. Ulah soksa obrol-obrol, nah lamun lain obrolin. Jangan suka berbicara tentang sesuatu yang memang tidak seharusnya dibicarakan. Punya telinga itu wajib disyukuri. Zalim kalau tidak syukur. Banyak orang yang tidak punya pendengaran telinganya. Tetapi juga kalau orang menggunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah, itu juga zalim. Wujud syukurnya adalah berterima kasih kepada sang pemberi, lalu gunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah sok sadenge-dengena lamun lain dengenana, kata orang Sunda gitu. Ojo sak runga-rungane yen ora patut kok rungokno. Juga yang lain. Zalim orang yang diberi tangan tidak menggunakannya, hanya diam saja tiap hari.
Tetapi juga zalim orang yang menggunakan tangan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak menghadirkan pahala. Zalim orang yang diberi kaki tidak digunakan untuk berjalan, kaki untuk berjalan. Tapi juga zalim orang yang menggunakan kaki untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat, zalim. Disebut syukur apabila dia berterima kasih kepada Allah, bergembira punya kaki, kemudian berjalan sesuai dengan ketentuan Allah ke tempat-tempat taat untuk beribadah. Orang duduk tiap hari di rumah juga zalim sebetulnya. Karena dia tidak menggunakan nikmat Allah yang seharusnya digunakan. Begitulah yang lainnya. Zalim orang punya harta tidak gunakan. Ditimbun begitu saja. Kunus. Tetapi juga zalim orang yang punya harta digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Satu-satunya yang tidak zalim adalah menggunakan harta pemberian Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, apakah selama ini nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah digunakan untuk segala sesuatu yang mengundang keriduan oleh Allah atau belum? Nah, ini yang perlu kita koreksi. Ketika kaya, apakah kekayaan itu kita gunakan untuk ketaatan pada Allah atau untuk merendahkan orang miskin? Ketika kita jadikan orang pandai, apakah kita syukur kepada Allah kemudian ikut perintah Allah diajarkan pada orang bodoh atau untuk menghina orang bodoh? Atau untuk mendebat para ulama? Itu zalim, bukan syukur itu. Kita punya nikmat yang luar biasa besarnya. Kita mengaku atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta dorongkan keinginan yang luhur dan seterusnya kita merdeka. Merdeka itu nikmat luar biasa. Nah, ketika kemerdekaan sudah kita raih sekarang, apa wujud syukur kita? Ada biasa kita memperingati 17 Agustus bersyukur, tapi isinya syukur apa tidak? Tidak. Isinya maksiat. Isinya campur baur. Isinya pelanggaran. Itu bukan syukur. Jika kemudian kemerdekaan kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara terciptanya kegelisahan yang berkepanjangan di negeri ini, bisa jadi karena kemerdekaan yang Allah berikan pada kita tidak kita syukuri, tidak sesuai dengan ungkapan kita alhamdulillah, kita munafik dalam membaca alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menyadarkan kita semua untuk senantiasa sadar diri, tidak terhentinya nikmat Allah, mengharuskan kita tidak pernah berhenti untuk memuji Allah, dan menyadarkan kita semua untuk senantiasa mempergunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah dan untuk membahagiakan sesama ciptaan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan maslahat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita bertemu pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.